Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bunda, setiap kita sebagai manusia pasti pernah mengalami rasa sedih dalam hatinya. Iya apa iya? Wajar tidak? Sedih itu wajar. Sedih itu boleh. Yang tidak boleh adalah larut dalam kesedihan. Betul? Resah, gelisah sebagai manusia yang punya hati wajar. Yang tidak boleh berlebihan dalam kegelisahan. Dan yang kedua, akan jadi kebaikan rasa sedih itu jika keadaan sedih membuat kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita sedih, kita mudah menangis. Dan ketahuilah, tangisan air mata yang dicintai Allah salah satunya adalah tangisan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan waktu yang paling dekat antara kita dengan Allah? Disebutkan kata Nabi, sesungguhnya saat engkau bersujud, engkau sedang dekat dengan siapa? Allah. Maka di antara kebaikannya berlama-lama dalam sujud. Karena saat engkau sujud, sesungguhnya engkau sedang mengadu kepada Allah, engkau sedang meminta kepada Allah, engkau sedang cerita sama Allah, nangis sama Allah dengan apa yang kita sedihkan. Betul? Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 109, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yakhiruna lil adqani yabquna wa yazidahum khusyu'a. Mereka menyungkurkan wajahnya sujud kepada Allah seraya mereka menangis. Dan dia Al-Quran yang dibaca menambah kehusyuan bagi mereka saat mereka bersujud dan menangis. Betul? Maka mohon maaf bunda sayang, ada 3 sedih yang diperbolehkan. Ada berapa? 3. 1, sedih ingat dosa. Suka nggak bunda sedih ingat dosa? Benar. Maka orang yang ingat dosa nyesel, mudah nangis. Salah satunya orang yang mudah nangis ketika ingat dosa, tanda dia menyesal. Maka jangan pernah bilang cengeng sama orang yang kalau doa ingat dosa itu nangis. Jangan. Karena di antara sedih yang diperbolehkan, sedih ingat dosa. 2, sedih karena nggak bisa beramal soleh. Sedih. Orang bisa sholat tahajud, saya nggak bisa, sedih. Orang bisa ngaji, datang ke jalan dakwah, ketemu AA, ya Allah saya pengen ketemu AA-nya atau pengen denger ceramahnya. Sedihnya bukan ingin jalan-jalannya, sedihnya karena orang bisa ngaji, kok saya nggak bisa ngaji. Kan ada ya orang yang sibuk dengan dunia sampai nggak punya waktu buat ngaji, ada? Bunda boleh sedih karena nggak bisa beramal soleh. Dan yang ketiga, bunda boleh sedih. Kenapa? Karena bunda melihat kemungkaran tapi nggak bisa berubah. Lihat dosa tapi nggak bisa rubah. Lihat maksiat tapi nggak bisa ngelarang. Bunda sedih, boleh? Itulah sedih yang diperbolehkan. Di luar itu mah biasa aja. Maka izin ya bunda, nasihat dari AA, jangan sedih berlebihan karena dunia. Dunia ini sementara. Bunda izin sedih karena suami, ya sudah, jangan dimasukkan ke hati, nanti juga selesai. Iya enggak? Suami kita kan sementara juga. Halo?
Sementara tidak? Sementara. Semua akan kembali ke Allah, betul? Sedih karena jabatan, ngapain? Jabatan juga sementara, betul? Sedih karena harta, ngapain? Harta juga cuma titipan, betul? Mulai hari ini jangan sedih karena dunia, sedih karena ingat ke Allah dengan dosa kita, karena kurangnya amal soleh kita, karena lalainya kita dengan dosa dan maksiat kita, betul? Mudah-mudahan kita mampu jadi orang yang mudah menangis di hadapan Allah karena dosa yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Bunda, rumah tangga itu sekolah yang paling lama, betul? Kalau sekolah itu berarti tempat apa? Belajar. Belajar itu kalau mau naik kelas harus ikut apa dulu? Ujian. Maka yang namanya rumah tangga nggak bisa lepas dari ujian, betul? Tadi apa yang Bunda ceritakan adalah bagian dari ujian rumah tangga. Ada yang mohon maaf diuji dengan suaminya punya pekerjaan yang mapan, punya penghasilan yang luar biasa, tapi mohon maaf diuji dengan orang ketiga yang datang di rumah itu, betul? Satu sisi ada juga yang diuji seperti Bunda tadi. Ini mah suaminya nggak mau kerja, nggak mau usaha dengan alasan nyari kerja itu susah. Terus gimana? Satu istri nih, kita nih ya, kita harus tetap hadir dalam keadaan apapun. Doakan suami, dampingi suami, dukung suami. Tentu Bunda boleh nasehatin suami. Apalagi kalau suaminya macam yang tadi, ya masa Bunda diam? Komunikasi, mungkin kalimatnya bukan nasihat kali ya, takutnya suami nggak terima gitu. Ngasih saran, ayah sebaiknya ayah teh bekerja begini begini begini. Jadi doakan, dukung, terus dampingi, kasih saran. Itu tugasnya istri, melihat suami yang tadi itu. Nah terus dari suami bagaimana? Ini pesan untuk para suami ya. Bagi suami, memberi nafkah kepada keluarga itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Yang memerintahkan ini Allah. Maka dalam Quran disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu, suami itu pemimpin bagi perempuan, pemimpin bagi keluarganya. Yang namanya pemimpin harus jadi teladan, harus jadi pelindung, harus jadi pengayom, bertanggung jawab nafkah lahir dan batin. Mohon maaf, suami yang tidak memberi nafkah kepada keluarga hilang kemuliaannya. Muruah seorang suami itu ada pada usaha dia untuk bekerja. Makanya Bunda izin ya, hargai ya suami kita, apapun yang dia berikan buat kita. Jangan sampai, mohon maaf ya, jangan sampai Bunda merasa suami kita ngasihnya biasa aja, direndahkan sama kita. Jangan. Kenapa ya? Ini filosofinya. Kenapa Allah perintahkan suami untuk bekerja? Biar dia mulia. Biar dia mulia. Karena faktanya, contoh, ibu kerja juga, gaji 5 juta. Suami kerja, gaji 2 juta. Pertanyaan Ustaz, ibu sering gak merendahkan suami? Lihat. Suami udah kerja belum tadi? Udah. Berapa gajinya? 2 juta. Ibu berapa? 5 juta. Coba Ustadz mau tanya, ibu berpotensi tidak merendahkan suami? Berpotensi. Suami kerja aja hasilnya segitu direndahkan. Kebayang gak suami gak kerja? Kebayang gak suami tidak mencari nafkah? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kemuliaan? Betul? Jadi Bunda harus hargai suami.
Doakan, dukung, dampingin, kasih saran. Betul? Insya Allah. Mudah-mudahan para suami bisa memperbaiki dirinya. Dan berapapun yang dia bawa, bilang, sayang, terima kasih. Sayang, terima kasih. Bunda, kita nggak bisa balik ke masa lalu, betul? Maka yang bisa adalah jalani hari ini dan siapkan kebaikan untuk masa depan. Maka sekarang Bunda punya kesempatan buat balas dendam. Punya. Tapi ya buat apa? Buat apa Bunda balas dendam sama ibu sambung Bunda? Terus gimana? Puas. Habis itu gimana? Apa yang kita dapat? Puas, ngerasa bahwa rasa sakit saya sudah selesai. Apa? Padahal boleh jadi Allah mengirimkan kita takdir yang menyakitkan itu karena Allah sedang menyiapkan pahala yang terbaik untuk kita. Betul? Maka Bunda sayang teteh, jangan balas dendam sama ibu sambung. Ini kesempatan dari Allah untuk bisa menuai pahala. Kata Nabi, maukah aku beritahukan orang yang akan dibangunkan istana di surga? Mau tidak? Lakukan 3 hal. 1, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. 2, wal yu'ti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Dan yang ketiga, wal yasil man qata'aka, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Ibu sambung dulu jahat sama kita misalnya. Ibu sambung dulu nggak adil sama saya, suka bandingin sama anak kandungnya. Sekarang dia sakit, anak kandungnya nggak mau ngurus. Terus ini kesempatan buat Bunda. Bisa jadi Allah sedang nyiapin apa? Istana di surga melalui sikap Bunda. Maafkan kesalahan orang yang pernah menyakitimu. Orang lain aja bikin salah kita maafin, apalagi ini siapa? Ibu sambung, istri dari ayah kita. Betul? Tentu akan jadi kebaikan. Jadi kata AA, Bunda jangan balas dendam, maafkan, dan semoga kebaikan Bunda ngurus ibu sambung ini jadi cara Allah kelak membangunkan istana di surga. Tepuk tangan buat beliau. Ya, AA Hilman akan melanjutkan tausiah kita tentang tangisan di atas sajadah, sembah dan sembuh karena Allah. Itu nanti akan AA Hilman bahas. Tapi sebelumnya izinkan Bedu membacakan pertanyaan dari jamaah dari netizen yang masuk. Ya, sudah masuk di Instagram. Assalamualaikum A. Ini dari Napsiyah. Oke. Waalaikumsalam. Napsi masing-masing namanya Napsiyah. Assalamualaikum A, saya mau tanya ya. Jika seorang wanita selama 9 tahun hidup bersama jika seorang wanita selama 9 tahun hidup bersama pria tanpa ada ikatan pernikahan hingga menghasilkan anak, maka taubat apa yang harus dilakukan si wanita? Karena wanita ini ingin berpisah, tapi dia selalu diancam akan dipisahkan dari anaknya kalau minta putus. Si wanita juga minta menikah sejak awal, tapi hanya diberi janji manis yang tak kunjung ditepati. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Bunda, yang pertama izin menjawab dulu pertanyaan. Apa yang dilakukan oleh kedua orang ini dosa besar, berzina. Apa dosanya? Zina. Maka bagaimana taubat? Bagaimana agar taubat diterima? 3 syaratnya. 1, menyesal. 2, berhenti tidak melakukan dosa yang dia lakukan. Dan yang ketiga, berjanji ke depan hidupnya mau lebih baik. Maka tadi tinggalin, nggak jelas. Ngapain bertahan dengan dosa? Betul? Ngapain bertahan dengan dosa besar? Iya?
tinggalin. Tapi susah lapor. Berarti ini kan ancaman, penganiayaan. Boleh nggak lapor? Boleh. Kita hidup di Indonesia bersyukur setiap tindak tanduk kita dilindungi oleh hukum. Betul? Bicara dulu baik-baik, komunikasi, ini mau dibawa kemana? Udah tahu kita kemarin dosa besar, nggak nikah-nikah juga, mau tambah dosa lagi. Betul? Bicara, komunikasi, tapi malah diancam, laporkan. Kita berhak kok untuk meninggalkan sesuatu yang tidak baik, terutama yang mengancam diri kita. Betul? Selanjutnya, memang dalam hidup kita kadang suka nggak pernah bisa menebak ya ujian kita masing-masing. Betul? Maka caranya adalah biar kita makin kuat, biar kita makin tegar, jangan pernah jauh dari Allah. Dan percayalah, siapa orang yang serius mendekat kepada Allah pasti bahagia. Dan siapa yang jauh dari Allah pasti sengsara. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Betul? Terus saya sudah pernah ngalamin sedih, sudah pernah terjelembab dalam dosa maksiat. Ayo sembah dan sembuh di jalan Allah. Betul? Dosa kita banyak, iya, tapi ampunan Allah lebih luas dibanding dosa kita. La taqnatu min rahmatillah. Surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wahai hambaku yang pernah melampaui batas, bikin dosa, bikin salah, kata Allah, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Betul? Dan Allah akan mengampuni dosa kita. Ayo, siapapun di antara kita pemirsa yang ngerasa dosa saya banyak, dosa saya tuh besar, nggak terhitung. Sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah lebih luas daripada dosa kita. Betul? Masalah saya banyak. Oke, percayalah, pertolongan Allah lebih banyak dibanding masalah kita. Jangan takut, kita punya siapa? Allah. Nangis sama Allah di sepertiga malam, tahajud, dalam sujud minta sama Allah. Allah nggak mungkin ngasih ujian sama kita melebihi batas kemampuan kita. Betul? Sembah dan sembuh di jalan Allah. Tepuk tangan buat kita semua. Baik jamaah, sekarang Bedu kasih kesempatan lagi. Siapa yang ingin bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa mau saya? Mau. Enggak lupa katanya. Enggak jadi. Oke, benar. Iya, Ibu. Bunda, yang lebih awal kenal sama kita siapa? Adik kita, saudara kandung kita. Maka bunda apapun ceritanya jaga. Karena mohon maaf ya, gak ada mantan adik, gak ada mantan kakak. Itu sesuatu yang melekat karena sedara sedaging dengan kita. Betul? Ketemu laki-laki, dia gak mau nerima adik saya yang berkebutuhan khusus, berarti sama dengan dia nggak nerima kita, ya? Karena menikah itu kan menyatukan dua aku jadi satu kita. Itu menikah. Udah nikah nggak ada bahasa ini ibuku, itu ibumu. Setelah menikah berubah jadi apa? Ini ibu kita, itu ibu kita. Setelah nikah nggak ada bahasa ini adekku, itu adekmu, enggak. Setelah menikah berubah, ini adek kita, itu adek kita. Maka bunda, kalau memang pilihannya adalah mohon izin, mohon maaf, banyak yang mendekati bunda nggak mau nerima adek bunda, ya jangan diterima. Ya sudah.
Karena bunda mendapatkan amanah dari Allah untuk bersabar dengan keadaan adik bunda. Seraya bunda berdoa, mudah-mudahan ada laki-laki soleh yang datang, yang kelak bisa menerima bunda beserta adik-adik bunda. Betul? Tunggu sampai kapan ngeskolot sampai kapan ini waktunya kumaha sabar. Apakah mungkin saya ditakdirkan harus sendiri sampai akhir hayat saya? Jika memang itu takdirnya, ya kenapa enggak? Pernikahan bukan perlombaan, bukan yang lebih cepat lebih baik, belum tentu. Pernikahan itu perjalanan, butuh perjuangan, butuh proses. Atau misalnya mohon izin, bunda memilih jalan oke menikah. Awalnya mungkin laki-laki itu nggak nerima, tapi sambil berjalan ada istilah witing trisno jalaran soko kulino. Mungkin lagi sering ketemu, lagi sering bareng, yang awalnya nggak nerima, dia lihat istrinya sayang banget, cinta banget, sampai dia bilang, sayang, jangankan kamu bawa adik, ibumu bawa, kakakmu bawa, pamanmu bawa, uakmu bawa, bibimu. Makanya izin ya. Mantan aku gimana? Suami itu kalau udah sayang sama istrinya, jangankan diminta, jangankan diminta, pasti suami yang nanya. Ini ciri suami yang sayang sama istri, salah satunya ya, ibu kamu gimana? Aku transfer ya. Iya enggak? Kita lebaran beli baju, dia bilang, ayah, ibu kamu gimana? Udah dibeliin baju belum? Aku beliin juga ya. Adik kamu gimana? Belum juga. Ada berapa? 12. Oh iya udah ya. Itu. Makanya izin ya Bu, ini mah bocoran ya. A kan anak bungsu. Anak bungsu, istri anak pertama. Yatim piatu sejak kecil. Istri saya masih ada orang tuanya. Saya sekarang sayang sama orang tua istri saya. Bagus tidak? Karena bagaimanapun dia adalah orang tua saya, karena orang tua dari istri saya. Betul? Dia punya adik 5. Maka saya sayang sama istri saya pun harus sayang sama siapa? Adiknya istri saya. Jelas atau jelas? Dan percayalah, suami yang sayang sama istri dan keluarganya, Allah akan sayangi hidupnya. Tapi juga bunda harus belajar, kalau suami bunda mau baik sama keluarganya, jangan dihalang-halangi. Karena suka melihat ada istri yang begitu. Pilih mana? Aku atau ibumu? Hati-hati. Ini sinetron memang, tapi di kenyataan nyata ada tidak? Suami mau berbuat baik sama keluarganya, dukung, itu istri yang baik ya. Jangan pernah takut berbuat baik sama keluarga, pasti Allah cukupkan kebaikannya. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Silakan Bunda. Masing-masing orang ngobatin lukanya tuh beda-beda. Iya apa ya? Bagi sebagian orang mungkin agak susah ngobatin trauma itu, sampai dia bilang, buat aku mah semua laki-laki sama. Terus bilang, juga laki-laki, mah beda katanya. Gimana sih, nggak jelas, katanya sama kok beda. Berarti kadang orang itu rasa tergantung keadaannya. Betul? Maka bagi ART-nya bunda, biarkan saja dulu dia menerima keadaannya. Dia kesel, dia marah, dia kecewa, terima aja dulu. Oke? Nanti baru masuk yang kedua. Baru kita arahkan, selama kemarin itu kamu ketemunya laki-laki yang kurang tepat aja. Jangan menyimpulkan laki-laki itu nggak baik semua. Ada kok yang baik. Karena izin ya, kalau ada orang yang mendekat, ada peluangnya
kita bisa menikah, udah ada jalannya, maka di antara kebaikannya apa? Permudah. Apalagi dalam keadaan sendiri mungkin susah, ada yang tidak melindungi, betul nggak? Membimbing. Makanya perempuan itu memang sebaiknya ada yang membimbing, ada yang melindungi. Nah, sayangnya banyak laki-laki, nggak banyak lah, sedikit aja ya, sedikit laki-laki yang kadang tahu perempuan itu butuh dilindungi, tapi kita kadang-kadang nyakitin perempuan. Makanya hati-hati ya dengan hati istri yang tersakiti. Ku menangis membayang. Hati-hati dengan hati istri yang tersakiti. Termasuk jangan mudah menyakiti hati perempuan. Perempuan itu katanya almar'atu kalmir'ah. Perempuan itu hatinya seperti cermin. Cermin itu kalau sudah pecah, engkau bisa merangkai kembali pecahan cerminnya, tapi pantulan cahayanya tidak akan sama seperti sedia kala. Itulah hati perempuan. Kalau sudah tersakiti, mudah memaafkan, tak mudah melupakan. Betul? Ini contohnya ART ibu. Maka ibu terima lagi ART-nya, kerja aja nanti. Biasanya makin sibuk makin lupa kan? Sibuk, nanti pelan-pelan dia bilang, aku nggak mau nikah lagi. Laki-laki, shh, ibu bilang istighfar. Istighfar. Kali aja kamu ketemu sama driver, nanti belum nikah juga. Ketemu sama security belum nikah juga, ketemu yang lain belum nikah juga, ketemu jodohnya. Betul? Jangan pernah membatasi takdir sebelum doa dan ikhtiar. Jelas? Jangan membatasi takdir sebelum apa? Doa dan ikhtiar. Termasuk tadi bunda yang bertanya sebelumnya, kayaknya jodoh saya nggak akan datang. Shh. Tenang. Semua ada waktunya. Kalau nggak ada berarti belum waktunya. Gitu aja. Betul? Allah Maha tahu apa yang terbaik. Jangan membatasi takdir sebelum apa? Doa dan ikhtiar. Tepuk tangan buat bunda yang bertanya. Langsung saja Ahilman, sebelum kita akhiri tausiah hari ini, kita mohon Ahilman untuk memimpin doa agar semua yang Ahilman sampaikan akan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, jadi keberkahan buat kita dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mengabulkan setiap doa-doa kita. Aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, duhai Allah yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami, ampuni maksiat kami, tutup aib-aib kami. Ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali kami yang banyak dosa, Engkau ampuni dosa kami. Ya Allah, ampuni dosa kami dari mulai dosa yang kecil sampai dosa yang besar.
dari mulai dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan, dari mulai dosa yang kami sengaja sampai dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah, dosa kami banyak, tapi kami yakin ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ya Allah, berikan kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Perbaiki hidup kami ya Allah sebelum kami kembali nanti kepadamu. Ya Allah, panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, lancarkan urusan kami, tunjukkan jalan keluar atas semua masalah kami, mudahkan ya Allah setiap kesusahan kami. Ya Allah, jika ada di antara kami yang sedang sakit, sembuhkan penyakitnya. Jika ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluarnya. Jika ada yang punya hajat, mudahkan, kabulkan hajatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, setelah hari ini perbaiki hidup kami, indahkan akhlak kami, istiqomahkan ibadah kami, tambahkan amal soleh kami. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, masukkan kami ke dalam surga, jauhkan kami dari siksa api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.